Halo semuanya, coba deh tarik napas panjang. Nah, kerasa kan? Selama kita hidup, dari masih di dalam perut ibu sampai detik ini, ada satu organ yang gak pernah ambil cuti semenit pun. Ya, jantung kita. Hari ini kita bakal bahas tuntas, bisa dibilang ini semacam explainer singkat ya, tentang gimana sih cara merawat si mesin utama ini, supaya kita terhindar dari kondisi yang namanya gagal jantung. Kelihatannya sepele, tapi informasi ini benar-benar krusial dan serius deh, literally bisa menyelamatkan nyawa. Oke, kita langsung masuk ke intinya aja ya. Pernah nggak sih kamu ngerasa ngos-ngosan padahal cuma jalan ke depan rumah atau naik anak tangga beberapa langkah doang? Atau mungkin kamu merhatiin orang tua atau kakek nenek yang kok tiba-tiba gampang banget capek buat ngelakuin aktivitas sehari-hari? Banyak banget loh dari kita yang mikir, ini mah faktor alias umur. Atau pasti karena kurang olahraga nih. Tapi tahukah kamu, ini tuh bisa jadi sinyal awal kalau si mesin utama di dalam tubuh kita lagi kewalahan beneran. Biar gampang ngebayanginnya, kita singkirin dulu deh istilah-istilah medis yang bikin pusing itu. Mending kita bayangin jantung kita itu persis kayak pompa air utama di rumah. Gini, tugas utama si jantung ini kan memompa darah bersih yang kayak oksigen ke seluruh tubuh. Nah, kalau pompanya kuat dan terawat, aliran air di pipa rumah alias pembuluh darah kita bakal lancar jaya. Tubuh otomatis dapat semua oksigen yang dibutuhin. Tapi masalahnya, yang namanya gagal jantung itu bukan berarti jantungnya tiba-tiba berhenti berdetak-detik itu juga, bukan gitu. Kasusnya lebih ke pompanya itu jadi loyo, capek, atau kaku. Coba bayangin, kalau pompa air di rumah melemah, dorongannya nggak kuat kan? Akibatnya air jadi mampet. Sama persis di dalam tubuh kita. Cairan bakal tertahan, numpuk, dan akhirnya merembes keluar bikin bengkak. Di dunia medis, kondisi banjir cairan ini sering disebut dengan istilah kongesti. Terus, gimana dong cara kita tahu kalau pompa air di tubuh kita lagi bermasalah? Kabar baiknya, tubuh kita tuh sebenarnya pinter banget. Dia selalu ngasih alarm peringatan awal ke kita. Nah, alarm pertamanya itu sangat masuk akal kalau kita ingat soal cairan yang merembes tadi. Gravitasi kan narik semuanya ke bawah ya. Makanya, tanda awal yang sering muncul itu bengkak di area tungkai bawah, pergelangan kaki, atau bahkan ukuran perut yang tiba-tiba membesar. Terus, pas kita rebahan mau tidur, cairan yang tadinya numpuk di kaki ngalir balik dan malah ngumpul di sekitar paru-paru. Masuk akal kan? Makanya, banyak orang ngerasa sesak napas justru pas lagi tiduran rata, atau tiba-tiba kebangun tengah malam gara-gara batuk kering. Sebetulnya, mereka itu lagi berjuang menghirup udara karena paru-parunya semacam tergenang cairan. Selain itu, coba deh kita pikirin lagi, karena darah yang bawa nutrisi dan oksigen tadi nggak nyampe ke otot-otot dengan maksimal, wajar banget kan kalau tubuh rasanya lelah luar biasa, capek yang bener-bener capek sampai kadang bikin agak linglung. Secara harfiah, tubuh kita lagi kehabisan bensin. Oh iya, satu lagi, kalau berat badan kamu mendadak naik drastis, misal nih, naik 2 kilogram lebih cuma dalam hitungan minggu, padahal porsi makannya biasa aja, wah itu perlu diwaspadai. Itu kemungkinan besar bukan lemak ya, itu adalah air yang terjebak di dalam karena ginjal gagal didorong sama si jantung buat ngeluarinnya. Dan buat nutupin kelemahan ini, jantung bakal ngoyo, berdetak lebih cepat dan gak beraturan. Ini yang sering kita rasain sebagai dada berdebar-debar. Waduh, dengar ini semua mungkin bikin agak deg-degan ya. Tapi tenang aja, nggak usah panik. Disinilah letak kuncinya. Kita tuh pegang kendali penduh. Yuk kita omongin langkah-langkah praktis buat nyayangi jantung kita dari sekarang. Sebenarnya cukup melegakan loh waktu sadar kalau pencegahan itu mulainya bukan dari hal yang ribet, tapi justru dari meja makan dan rutinitas harian kita sendiri. Langkah pertama, kurangi konsumsi garam atau natrium. Garam itu sifatnya ngikat air. Semakin banyak makan asin, makin banyak air yang ketahan di tubuh, dan yap betul, makin berat kerja jantung kita mompanya. Kedua, jaga berat badan biar ideal. Obesitas itu ibaratnya gini, kamu maksa mesin mobil kecil buat narik truk tronton. Kasihan kan jantungnya? Ketiga, buat yang masih merokok, please stop dari sekarang. Rokok itu pelan-pelan bikin kaku dinding pembuluh darah kita loh. Dan yang keempat, pasti udah pada tahu, olahraga teratur. Sama kayak otot di lengan kamu, otot jantung juga butuh dilatih biar tetap kuat mompa. Ini panduan sederhana tapi powerful yang paling disaranin sama ahli kesehatan. Tapi ya, namanya juga kondisi kesehatan tubuh. Kadang ada momen di mana semuanya bisa memburuk secara tiba-tiba atau mendadak. Istilah medisnya, gagal jantung akut. Nah, kapan sih kita benar-benar harus bilang, oke, ini waktunya ke dokter? Tolong perhatiin baik-baik, ini adalah kondisi darurat medis yang pantang banget buat diabaikan. Kalau pompa yang tadinya cuma melemah, tiba-tiba rusak seketika, misalnya gara-gara serangan jantung atau aritmia berat, gejalanya bakal ekstrim banget. Kalau kamu atau keluarga kamu mendadak sesak nafas hebat sampai buat ngomong aja susah, dadanya kerasa nyeri tajam banget kayak ditimpa batu, atau sampai pingsan dan kelihatan kebingungan yang ekstrim, please jangan ditunda-tunda.
Jangan pernah mikir nunggu gejalanya hilang sendiri. Langsung gas bawa ke instalasi gawat darurat di vaskes terdekat. Penanganan yang cepat dalam hitungan jam itu benar-benar bisa mencegah kerusakan jantung yang permanen dan pastinya menyelamatkan nyawa. Nah, kira-kira begitulah cara kita merawat si pompa utama kehidupan kita ini. Nyatanya, kesehatan jantung itu nggak rumit kok buat dijaga, asalkan kita paham cara kerjanya dan peka sama sinyal-sinyal yang dia kasih. Nerapin gaya hidup sehat dari hari ini adalah investasi paling nyata buat masa tua yang aktif dan bebas dari ngos-ngosan. Ingat loh, jantung kita ini kan cuma satu-satunya dan harus nemenin kita seumur hidup. Jadi, simpan informasi dari pembahasan ini dan yang paling penting, share ke keluarga dan orang-orang tersayang. Yuk, sama-sama kita bikin lingkungan keluarga yang peduli sama kesehatan jantung. Tapi sebelum kita udahan, coba deh tanya ke diri kamu sendiri. Dari semua rutinitas harianmu, satu kebiasaan kecil apa yang bakal langsung kamu ubah besok pagi demi menyelamatkan pompa kehidupan kamu? Pikirin ya. Terima kasih udah gabung ngobrol bareng hari ini, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.